Perkenalkan, nama saya Puput Sabrina dengan NIM 126. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 1 semester 2, yaitu pada bab 3, Aku Mengenal Indonesia, dan juga pada bab 4, Aku Mengenal Lingkunganku. Jadi untuk selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada media kali ini yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami makna sederhana, nilai-nilai Pancasila, serta menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan juga di sekolah. Baik, untuk selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan kelima sila Pancasila secara sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan nilai setiap sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan gambar perilaku ke dalam kantong sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Terus yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan alasan sederhana terkait pengelompokan perilaku sesuai dengan silanya. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media papan pintar Pancasila ini. Yang pertama yaitu ada gunting, yang kedua dalam kertas, yang ketiga ada double tape, yang keempat ada penggaris, yang kelima ada pensil, yang keenam ada lidi, yang ketujuh ada karton tebal dan juga styrofoam, dan yang terakhir yaitu ada gambar-gambar hasil print. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada terkait cara pembuatan medianya. Untuk yang pertama yaitu kita potong karton menjadi dua seperti ini dengan masing-masing ini yaitu ukuran A3. Setelah karton dipotong, kita tempelkan hasil print kedua ini untuk ditempelkan di karton tersebut. Setelah ditempelkan selesai, kita juga potong kertas manila menjadi seukuran A3 sama seperti karton tadi untuk ditempelkan di bagian belakang seperti ini agar terlihat lebih rapih ya. Lalu selanjutnya kita membuat kantongnya dengan menggunakan hasil print juga seperti ini. Kita buat kantong-kantong dari mulai sila pertama dan sampai dengan sila ke-5. Untuk pembuatan kantongnya sendiri itu kita tinggal menempelkan saja, lalu kita bisa buka di sini. Kita bisa buka untuk kita masukkan ini seperti ini. Kayak gini. Nah, setelah itu kita juga potong styrofoam menjadi seperti ini. Kita potong styrofoam dengan garis segitiga seperti ini di sini untuk menjadi dasar atau penyangga kedua ini agar mereka dapat berdiri. Setelah itu, setelah kita ukur styrofoam dan kita buat sekat untuk berdirinya lambang Pancasila dan juga kantongnya, kita mulai menggunting hasil print untuk dijadikan seperti ini. Setelah kita gunting, kita laminating, lalu kita solasi di bagian belakang ini, lalu kita masukkan lidinya supaya dia dapat ditancapkan di styrofoam ini dan juga dapat dimasukkan ke dalam kantong perilaku Pancasila tadi. Jadi untuk selanjutnya yaitu terkait cara penggunaan media tersebut. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu pertama-tama kita sebagai guru yaitu menjelaskan secara sederhana terlebih dahulu terkait lambang Pancasila dan juga sila-sila Pancasila yang ada. Setelah siswa paham terkait lambang Pancasila dan sila-sila Pancasila yang ada, kita mulai menjelaskan terkait perilaku-perilaku apa saja sih yang dapat mencerminkan kalau itu termasuk sila ke-1, 2, 3 ataupun sila ke-5. Nah, di sini untuk lambang Garuda Pancasilanya sendiri, yang pertama sila Pancasila pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa.
Kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ada persatuan Indonesia. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, untuk simbol-simbol Pancasilanya sendiri, yaitu simbol pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu terdapat bintang. Nah, untuk yang kedua, yaitu terdapat gelang rantai. Yang ketiga, yaitu ada terdapat pohon beringin. Nah, yang keempat yaitu ada kepala banteng, dan yang kelima yaitu ada padi dan kapas. Setelah guru menjelaskan secara sederhana terkait lambang Garuda Pancasila beserta sila-silanya ini, kita langsung menuju ke medianya. Jadi penggunaan medianya yaitu kantong papan Pancasila ini dengan kantong kantong perilaku ini kita taruh, lalu kita ulas kembali, kita jelaskan kembali terkait apa saja sih terkait media-media yang ada di sini. Dari mulai sila pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya setelah kita menyampaikan terkait materi lambang Garuda Pancasila dan juga sila-silanya, kita lanjut menjelaskan terkait perilaku apa saja sih yang dapat mencerminkan sila-sila Pancasila. Setelah kita menjelaskan perilaku-perilaku apa aja yang kita dapat cerminkan dengan nilai-nilai Pancasila, lalu kita meminta anak-anak untuk mengamati terkait perilaku-perilaku yang ada. Nah, setelah siswa mengamati, kita ajak siswa untuk maju ke depan satu persatu untuk mengambil salah satu contoh perilaku. Nah, setelah siswa mengambil salah satu contoh perilaku ini, kita ajak siswa untuk mengamati terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama kita mengajak anak untuk mengamati terkait perilaku berteman dengan siapa saja. Kita ajak siswa untuk berpikir kalau berteman dengan siapa aja itu termasuk sila Pancasila yang keberapa. Nah, setelah siswa dapat memahami terkait perilaku ini, kita ajak siswa untuk memasukkan perilaku ini ke dalam sila-sila yang ada di sini, ke dalam kantong-kantong sila perilaku yang ada di media ini. Dengan begitu, siswa dapat berpikir dan juga dapat mengamati dengan baik bahwa perilaku ini itu termasuk ke dalam sila Pancasila yang ketiga. Lalu setelah siswa tersebut memasukkan ini ke dalam kantong perilaku ini, kita ajak siswanya untuk menanamkan nilai ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, setelah siswanya selesai maju, siswa lain bergantian untuk maju ke depan melakukan hal yang sama sampai dengan siswa terakhir. Setelah siswa terakhir selesai, kita dapat ulas kembali terkait apa sih perilaku-perilaku yang telah anak-anak cantumkan ke dalam sila-sila yang ada di sini. Lalu kita ajak siswa-siswa tersebut secara bersama-sama untuk memahami bahwa perilaku-perilaku tersebut itu merupakan cerminan dari sila-sila Pancasila dan juga perilaku-perilaku tersebut itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin untuk terkait pembelajaran media ini seperti itu. Di sini juga saya menyediakan berbagai macam perilaku untuk sila pertama sampai dengan sila kelima, dan juga terdapat juga simbol-simbol beserta lambang Garuda Pancasila yang dapat anak-anak cocokkan dan masukkan ke dalam kantong-kantong perilaku Pancasila ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan media pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.